Kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik. Pertama, izinkan saya menyapa saudara dengan salam kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Kedua, terkait COVID-19, saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semuanya agar menaati himbauan pemerintah yang telah menetapkan kebijakan dalam penanggulangan dan pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Apabila kita bersama menaati himbauan pemerintah, maka diprediksi akhir April atau awal Mei 2020 ini grafik penyebaran COVID-19 akan menurun dan berangsur-angsur berhenti. Sejarah mengajarkan cepat atau lambat sebuah wabah pasti berhenti. Jadi, tetaplah berdoa, teruslah berusaha, taati himbauan pemerintah, dan belajarlah bersabar. Bersama kita pasti bisa. Doa saya Anda tetap baik dan sehat dalam perlindungan Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas isu viral terkait nubuatan dengan topik perbedaan Nabi Perjanjian Lama dari Nabi Perjanjian Baru dan karunia nubuat. Terkait topik ini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Pertama, saya sudah mengingatkan dalam salah satu video YouTube saya di BFM Channel bahwa perkataan pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo bahwa ia disuruh oleh Yesus menghadapi COVID-19 agar berhenti dan bahwa COVID-19 itu akan berhenti pada saat Paskah tanggal 12 April yang lalu, itu jelaslah keliru. Karena dalam pengamatan saya, dalam kasus pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, hal itu lebih merupakan respon atau ekspresi iman atau keinginan sendiri yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan yang berdaulat. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, maka hal itu pasti akan langsung terjadi. Tetapi karena itu merupakan ekspresi iman atau keinginan pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo sendiri, maka buktinya itu tidak terjadi. Kelirunya lagi, ekspresi iman yang bermetamorfosis menjadi perintah Tuhan kepada pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo untuk menghadapi COVID-19 itu dipaksakan untuk dilakukan oleh orang-orang percaya lainnya. Saya pikir tidak masalah kalau itu dilakukan sendiri atau untuk kalangannya sendiri, tanpa harus melibatkan orang lain dan atau dipaksakan kepada orang lain. Ingat, peristiwa Yesus meneduhkan badai itu adalah sebuah mujizat yang terjadi seketika untuk membuktikan kedaulatannya atas alam. Markus 4 ayat 39. Dan Yesus hanya menghardiknya satu kali, lalu badai itu tenang. Beda kasus dengan yang diklaim dan dipraktekkan pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang sudah berkali-kali menghadapi COVID-19 itu tetapi belum berhenti-henti juga. Bahkan pada tanggal 12 April yang lalu, grafik COVID-19 meningkat secara tajam. Jadi benarlah kesimpulan saya bahwa pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo sedang mengalusi kisah Yesus menghardik badai dan membuatnya tenang menurut keinginannya yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kasus ini, pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo ngotot kalau itu perintah Tuhan kepadanya, padahal jelas itu bukan perintah Tuhan. Sekali lagi, itu hanya ekspresi dari iman atau keinginan. Jika itu untuk dirinya sendiri tidak jadi masalah, tetapi jika dipaksa kepada orang lain, jelaslah itu keliru. Jadi kekeliruannya adalah menganggap ekspresi iman dan atau keinginan sendiri sebagai perintah Tuhan. Kedua, namun kesalahan semacam ini tidak akan membuat saya melabeli pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo sebagai pendeta palsu seperti yang dilakukan oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Karena kekeliruan bisa dialami dan terjadi pada siapa saja. Misalnya, sebagai contoh, ketika seorang dokter melakukan sekali atau bahkan beberapa kali kesalahan kecil dalam tindakan medis, bukan berarti dokter itu palsu. Karena kesalahan
bisa saja terjadi. Tetapi ini bukan berarti kita membenarkan atau mendiamkan sebuah kesalahan, tetapi kesalahan itu harus ditegur dan diperbaiki agar tidak terulang lagi. Dalam pemahaman teologi karismatik, orang yang menjalankan karunia nubuat bukanlah orang yang tidak dapat salah atau tidak bisa keliru. Profesor Peter Wagner dalam bukunya Your Spiritual Gift Can Help You Just Grow mengingatkan dan menegaskan demikian. Orang yang menyampaikan nubuat itu bisa keliru. Karena itu, orang yang bernubuat harus terbuka untuk menerima teguran dari anggota-anggota lainnya dalam tubuh Kristus. Perkataan mereka harus diuji, dan bila mereka salah, mereka harus mengakuinya. Nubuat-nubuat mereka haruslah diteguhkan oleh Alkitab dan oleh orang percaya secara keseluruhan. Kekeliruan, kesalahan atau ketidaktepatan dalam bernubuat ini menurut Profesor Wayne Grudem dalam buku The Kingdom of the Power dapat terjadi dalam beberapa cara, yaitu 1. Kita mungkin saja tidak dapat membedakan dengan sempurna apa yang memang berasal dari Allah dan apa yang sebetulnya berasal dari pikiran atau keinginan kita sendiri. 2. Kita mungkin salah memahami maksud dari pernyataan Allah tersebut. 3. Kita mungkin tidak melaporkan pernyataan itu dengan tepat sekali. Artinya, bisa saja beberapa gagasan dan penafsiran kita tercampur dalam pernyataan itu sehingga pernyataan tersebut menjadi tidak murni. Karena itulah Profesor Wayne Grudem menyarankan saat menyampaikan nubuat lebih baik dan lebih aman jika diawali dengan berkata, saya pikir Tuhan sedang memberitahu kepada saya bahwa, atau saya pikir Allah sedang menuntun, atau saya pikir Allah sedang menaruh firman itu dalam hati saya bahwa. Menurut Grudem, cara ini tidak akan mengurangi keefektifan pernyataan yang berasal dari Allah. Ia akan menerangkannya dengan cara sejelas-jelasnya di dalam hati orang yang dimaksudkannya. Namun kesalahan yang sering terjadi adalah bahwa beberapa orang karismatik dan pentakostal tentunya saat mereka memulai suatu nubuat dengan berkata demikianlah firman Tuhan atau demikianlah Tuhan berfirman atau Tuhan menyuruh saya atau Tuhan memerintahkan saya. Seakan-akan nubuat-nubuat itu sama dengan cara Nabi dalam perjanjian lama melakukan atau seakan-akan nubuat-nubuat itu 100% sama seperti firman Allah atau Alkitab tanpa terdapat ketidakmurnian atau percampuran sekecil apapun. Saya berharap hal ini benar-benar diperhatikan oleh para pendeta dan pelayan karismatik, khususnya mereka yang beroperasi atau bergerak di dalam nubuatan. Ketiga, pada umumnya ada 3 misunderstanding atau kesalahpahaman tentang karunia nubuat, yaitu 1. Menyamakan karunia bernubuat dengan berkhotbah atau mengajar. 2. Menyamakan karunia bernubuat dengan firman Allah atau Alkitab. Dan 3. Menyamakan karunia nubuat dengan karunia pelayanan jemaat yang disebut dengan nabi. Misunderstanding yang pertama telah saya jelaskan dalam video YouTube saya yang berjudul Benarkah karunia nubuat itu sama dengan karunia mengajar atau berkhotbah? Sedangkan misunderstanding yang kedua sudah saya jelaskan di video YouTube yang berjudul Menjawab isu viral masihkah Allah berbicara hari ini. Kedua video tersebut dapat Anda tonton di BFM channel. Sedangkan misunderstanding yang ketiga akan dibahas dalam video ini. Saat ini sedang viral pernyataan pendeta Dr. Stephen Tong bahwa orang yang bernubuat keliru harus dirajam batu, dilempari batu sampai mati. Benarkah demikian? Jawabannya tidak, karena tidak ada bukti pernyataan dan kasus demikian dalam perjanjian baru. Pernyataan emosional bahwa orang yang salah bernubuat harus dirajam dengan batu muncul dari pemahaman yang tidak memadai atas seluruh data Alkitab dan pada umumnya karena memahami
nabi dalam perjanjian baru dan karunia nubuat dari perspektif perjanjian lama, bukan dari perspektif perjanjian baru. Perlu saya jelaskan pernyataan viral pendeta Dr. Stephen Tong bahwa orang yang bernubuat keliru harus dirajam dengan batu, dilempari dengan batu sampai mati. Konteksnya adalah merupakan salah satu tantangan kepada pendeta yang disuruh Tuhan menghadapi COVID-19 apabila nubuatnya tidak terjadi. Dan hal ini tidak saja terjadi di Indonesia atau dilakukan oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Di banyak tempat, di luar negeri, di tempat-tempat di mana karunia nubuat dilaksanakan, tantangan seperti ini juga dilontarkan oleh orang-orang tertentu. Terkait dengan isu orang yang bernubuat keliru harus dirajam batu atau dilempari dengan batu sampai mati, maka ada dua pendekatan hermeneutika yang sehat perlu dipahami di sini, yaitu satu, prinsip pewahyuan Allah yang bersifat progresif. Agar bisa menafsirkan secara wajar tetapi konsisten, harus mengakui bahwa pewahyuan Alkitab diberikan secara progresif. Artinya, bahwa dalam proses pewahyuan pesannya kepada manusia, Allah bisa menambah atau bahkan mengubah dalam suatu waktu apa yang Dia telah berikan sebelumnya. Sangat jelas perjanjian baru menambah banyak hal yang belum dinyatakan dalam perjanjian lama. Apa yang Allah nyatakan sebagai kewajiban suatu saat bisa dibatalkan kemudian. Contoh seperti larangan makan daging babi pernah mengikat umat Allah, kini dibatalkan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-3. 2. Prinsip prioritas perjanjian baru atas perjanjian lama. Perjanjian baru memiliki prioritas atas perjanjian lama, artinya perjanjian lama harus dipahami dalam terang perjanjian baru yang menjelaskan perjanjian lama. Profesor Charles Ryrie menjelaskan, walaupun kitab suci dipahami dan bermanfaat, namun perjanjian baru memiliki prioritas yang lebih besar. Pernyataan perjanjian lama merupakan persiapan dan tidak lengkap, sedangkan pernyataan perjanjian baru merupakan klimaks dan lengkap. Dengan demikian harus dimengerti bahwa ajaran kekristenan yang alkitabiah tidak didasarkan atas perjanjian lama, melainkan berdasarkan perjanjian baru yang didasarkan pada ajaran Kristus. Roh Kudus yang mencerahkan pengertian para rasul terhadap ajaran Kristus dan memberikan pewahyuan kepada mereka dalam menulis perjanjian baru di bawah pengilhaman Roh Kudus adalah Roh Kudus yang sama yang memberikan kemampuan kepada kita untuk memahami ajaran perjanjian baru dan perjanjian lama, yaitu Alkitab. Para teolog menyebut dengan istilah iluminasi Roh Kudus. Petrus mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Keempat, karunia bernubuat dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10 adalah kata Yunani propetean dan kata propeteo yang berarti bernubuat. Kata propeteo itu sendiri berasal dari kata propetes yang berarti nabi. Profesor Peter Wagner mendefinisikan karunia nubuat sebagai kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk menerima dan menyampaikan suatu pesan langsung dari Allah kepada umatnya melalui suatu ucapan yang diurapi oleh Allah. Profesor Wayne Grudem mendefinisikan nubuat sebagai berikut. Bernubuat ialah melaporkan sesuatu yang ditimbulkan Allah secara spontan di dalam pikiran kita. Definisi Wayne Grudem tersebut didasarkan pada ajaran Rasul Paulus tentang bernubuat yang ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat 29 sampai 31 yang mengatakan tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh
kekuatan. Selanjutnya, Wayne Grudem menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Paulus tentang seorang yang mendapat pernyataan, yaitu sesuatu secara spontan yang ditimbulkan oleh Allah dalam pikiran kita, berdasarkan pernyataan inilah seorang dapat menyampaikan suatu nubuat kepada jemaat, yaitu hal yang dapat disebut suatu laporan mengenai sesuatu yang baru saja ditimbulkan Allah dalam pikiran kita. Saya sendiri di dalam buku saya, Apologetika Karismatik, mendefinisikan karunia nubuat dalam perspektif perjanjian baru sebagai kemampuan khusus yang diberikan kepada seseorang yang dipakai Allah untuk menerima dan menyampaikan suatu berita atau pesan. Kelima, Kristus tidak memilih nabi manapun dalam pelayanannya di bumi. Dia memilih 12 rasul. Hal itu menunjukkan pemutusan hubungan dengan apa yang ada pada masa perjanjian lama mengenai pelayanan yang berkuasa dan dominan dari seorang nabi. Dia tidak memilih nabi sebelum salib, melainkan setelah penyalipan, kebangkitan, dan kenaikannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 11-15. Demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sebelumnya dalam Efesus 2 ayat yang ke-20, bahwa keluarga Allah yaitu Oikos Theo atau jemaat Allah dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja atau eklesia dalam ayat ini dibangun oleh Allah di atas dasar para rasul dan para nabi. Praseton apostolon kai propeton atau para rasul dan para nabi. Bentuk genetif dari praset tersebut menunjukkan bahwa Allah lah yang membangun dasar tersebut, yaitu para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai satu-satunya batu penjurunya atau akrogomaios. Para rasul di sini bukan hanya menunjuk kepada ke-12 rasul Kristus, tetapi juga termasuk Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan nabi-nabi di sini bukan menunjuk kepada nabi-nabi perjanjian lama, tetapi nabi-nabi perjanjian baru, seperti yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1, Kisah Rasul 11 ayat 27, pasal 13 ayat 1, pasal 15 ayat 32, pasal 21 ayat 10, 1 Korintus 12 ayat 28. Para rasul dan para nabi inilah dasar jemaat, di mana merekalah yang pertama-tama memberitakan Injil Yesus Kristus yang dipercayakan kepada mereka. Ditinjau dari sudut historis, merekalah dasar, tetapi bukan batu penjuru, di mana Kristus membangun jemaatnya. Namun bagian yang paling penting dari bangunan itu adalah akrogomaios atau batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11, batu penjuru itu disebut oleh Rasul Paulus sebagai temelios atau dasar bangunan. Keenam, tentang perbedaan nabi-nabi perjanjian lama dan nabi-nabi perjanjian baru, Kevin J. Conner, pengajar di Portland Bible College dan pemimpin karismatik dari Latter Rain Movement atau gerakan hujan akhir, di dalam bukunya yang berjudul The Church in the New Testament,
menjelaskan demikian. Penting untuk memahami perbedaan khusus antara Nabi Perjanjian Lama dan Nabi Perjanjian Baru sebagai dasar untuk memahami perbedaan fungsi pelayanan mereka. Dua perbedaan utama antara nabi-nabi Perjanjian Lama dan nabi-nabi Perjanjian Baru sebagaimana dijelaskan oleh Kevin Conner adalah sebagai berikut. Pertama, nabi-nabi Perjanjian Lama secara khusus dipakai dalam memberikan bimbingan, arahan, dan mencari pikiran dan kehendak Allah. Karena dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak tersedia bagi semua orang. Hal ini berbeda dengan fungsi nabi-nabi Perjanjian Baru. Tidak ada nabi Perjanjian Baru yang dipakai dalam hal memberikan petunjuk dan mengendalikan kehidupan orang lain. Nabi Perjanjian Baru dipakai dengan fungsi untuk menegaskan kehendak Allah yang telah diketahui dan dinyatakan. Semua orang percaya Perjanjian Baru memiliki Roh Kudus dalam diri mereka yang akan memimpin mereka. Roma 8 ayat 14. Ini adalah sesuatu hal yang normatif, norma Allah di Perjanjian Baru. Memaksa Nabi Perjanjian Baru untuk memberikan bimbingan, petunjuk atau kendali sama dengan melanggar pelayanan kepada orang-orang percaya Perjanjian Baru yang memiliki akses langsung kepada Allah melalui Kristus oleh Roh Kudus yang disediakan bagi semua orang percaya. 2. Nabi-nabi Perjanjian Lama secara khusus dipakai untuk memberitakan dan menulis kitab suci yang tidak mungkin salah. Ini berbeda dengan fungsi nabi-nabi Perjanjian Baru. Tidak ada nabi Perjanjian Baru yang dipakai dalam hal menulis dan atau mengungkapkan kitab suci yang tidak mungkin salah. Karena itulah semua nubuat dari para nabi Perjanjian Baru dalam berbagai bentuk harus diuji berdasarkan kitab suci. 1 Korintus 14 ayat 29 sampai 32. Sebagian besar Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Dengan demikian, bagi orang-orang percaya Perjanjian Baru, petunjuk dan bimbingan datang dari firman Allah yang tidak mungkin salah, yaitu Alkitab. Petunjuk juga datang dari Roh Kudus yang hadir secara batiniah, selalu memimpin dalam keserasian dan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya yang diilhamkannya, yaitu Alkitab. Dan petunjuk dapat ditegaskan melalui berbagai pelayanan yang ditempatkan di dalam jemaat, seperti para nabi, khususnya melalui karunia nubuat dan karunia mengajar. Mike Bickle, seorang pemimpin karismatik, dalam bukunya Growing in the Prophetic mengatakan ada perbedaan besar antara nabi Perjanjian Lama dari nabi Perjanjian Baru. Karena nabi Perjanjian Lama menerima pewahyuan yang langsung dan tidak mungkin salah, maka nubuat itu 100% akurat. Mereka tidak membutuhkan orang lain untuk menafsirkan pesan profetik yang mereka berikan. Satu-satunya kemungkinan nabi-nabi Perjanjian Lama salah hanya jika dengan sengaja mengubah apa yang Allah sudah firmankan atau dengan sengaja membuat nubuat palsu. Akibatnya, penghakiman Perjanjian Lama untuk nabi palsu adalah dirajam atau dilempari batu sampai mati sesuai dengan Ulangan 18 ayat 18 sampai 22. Tetapi dalam Perjanjian Baru, bahkan nabi palsu pun tidak akan dilempari dengan batu ketika mereka bernubuat salah. Karena itu, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus. Apabila ada yang bernubuat di antara mereka, maka para pemimpin jemaat diperintahkan menanggapi apa yang mereka katakan. Rasul Paulus mengingatkan, tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. 1 Korintus 14 ayat 29. Kata Yunani untuk menanggapi dalam ayat tersebut adalah diakrino, yang berarti memisahkan dengan seksama atau secara harafiah berarti menilai. Ini merupakan kemampuan untuk membedakan apa yang diucapkan dan melihat apakah itu adalah suatu pernyataan yang benar. Kata akar krino
adalah sebuah istilah hukum yang berarti membuat suatu keputusan berdasarkan informasi yang disajikan serupa dengan keputusan yang diberitahukan yang dibuat oleh hakim setelah mendengar informasi yang berhubungan dengan persoalan. Demikian juga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika agar mereka jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 21. Karena fungsi Nabi Perjanjian Baru dan karunia nubuat berbeda dari fungsi Nabi Perjanjian Lama, maka itulah yang menjadi alasan mengapa tidak ada anjuran ataupun perintah dalam Perjanjian Baru untuk merajam atau melempar orang dengan batu sampai mati jika mereka keliru atau salah dalam menyampaikan nubuat. Jelaslah tidak ada bukti, pernyataan, dan kasus demikian dalam Perjanjian Baru. Namun demikian, kita juga tidak boleh begitu saja mempercayai tanpa menguji semua yang dikatakan oleh mereka yang menyampaikan nubuat, sekalipun telah terbukti setiap kali mereka bernubuat itu akurat 99%, karena memang Alkitab memerintahkan untuk mengujinya. Akhirnya, seperti yang dijelaskan di atas, orang-orang yang bernubuat bukanlah orang yang tak dapat keliru. Karena itu setiap pernyataan yang diberikan melalui karunia nubuat atau bahasa roh dan tafsirannya haruslah selalu diperiksa atau diuji kesesuaiannya dengan firman Allah yang tertulis. 1 Korintus 13 ayat 9, 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai 21, 1 Korintus 14 ayat 29, dan 1 Yohanes 4 ayat 1. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa nubuat masih merupakan suatu karunia yang tidak sempurna. Kita harus memahami bahwa semua urusan Allah melalui manusia melibatkan unsur-unsur alami dan supranatural. Karena itu, kemurnian nubuatan tergantung pada tingkat penyerahan kepada Allah. Jadi, dalam menyampaikan nubuat selalu ada kemungkinan pencampuran. Inilah sebabnya mengapa kita perlu memeriksa, menimbang, dan menguji nubuat. Alasan lainnya mengapa kita perlu memeriksa, menimbang, dan menguji nubuat adalah untuk mengetahui sumber dari nubuat itu. Sebab ada 3 roh atau pikiran yang menjadi sumber yang terlibat dalam nubuatan, yaitu 1. Roh atau pikiran manusia, 2. Roh Kudus atau pikiran Allah, dan 3. Roh-roh jahat atau pikiran setan. Rasa takut untuk menguji segala sesuatu yang datang dengan memakai jubah kekristenan dan mengatasnamakan Roh Kudus tidaklah menunjukkan spiritualitas atau kerohanian yang tinggi, tetapi justru menunjukkan kelemahan. Mudah tertipu tidak sama dengan spiritualitas. Seseorang berdosa tidak hanya karena menolak kebenaran sejati, tetapi juga karena menerima yang palsu. Karena itu perlu untuk menguji dengan teliti tanpa suatu prasangka sebelum terbukti. Teliti bukanlah sekedar melihat, melainkan mengamati dengan cermat. Perhatikanlah nasihat Rasul Paulus, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Rasul Yohanes mengingatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 11. Prase Yunani ujilah roh-roh itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 adalah dokimagete, ta pneumata. Kata dokimagete berasal dari kata dokimazo yang berarti menguji, meneliti, dan memeriksa. Secara harafiah, prase tersebut berarti membuktikan dengan menguji. Alasan untuk menguji setiap roh atau menguji orang-orang atau kelompok tertentu yang mengaku digerakkan oleh roh ini ialah karena ada banyak nabi-nabi palsu yang menyusup dan masuk ke dalam gereja. Tidak hanya yang beraliran karismatik, tetapi juga semua denominasi gereja lainnya. Markus 13 ayat 22. Lalu bagaimanakah cara kita menguji nubuatan? Ada beberapa cara. Berikut ini 5 cara kita
menguji nubuatan. 1. Menguji kesesuaiannya dengan Alkitab. Ujian pertama yang menentukan benarnya suatu nubuat adalah kesesuaiannya dengan ayat-ayat Alkitab. Bila suatu nubuat tidak sesuai dengan ayat-ayat Alkitab, haruslah langsung kita tolak. Ibrani 4 ayat 12, bandingkan 1 Korintus 14 ayat 37, 1 Timotius 6 ayat 3, 2 Timotius 1 ayat 13, dan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2. Memeriksa doktrin atau ajaran Alkitab yang diajarkan oleh orang yang menyampaikan nubuat itu. Apabila ada orang yang bernubuat tetapi tidak sesuai dengan firman dan menolak atau bertentangan dengan doktrin-doktrin utama dan fundamental, khususnya terkait tentang Allah, pribadi Yesus Kristus, pekerjaan pendamaian oleh Kristus, keselamatan karena anugerah oleh iman, tentang surga dan neraka dan doktrin mendasar lainnya, maka kita harus menolak nubuatannya, karena itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Ajaran-ajaran palsu seperti Mormonisme, Kristen Science, dan Saksi Yehova serta lainnya mengajarkan doktrin palsu. Orang-orang ini menentang pekerjaan Allah dan Injil yang sejati. 3. Menguji dengan mengenali sifat ketamakan. Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat 15-23 menjelaskan perlunya kewaspadaan terhadap nabi-nabi palsu yang bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat. Nabi-nabi palsu ini berusaha mengelabui dan menipu orang-orang percaya dengan cara penyamaran atau pemalsuan. Kata Yunani pseudo-probeton berarti nabi-nabi yang menyampaikan pesan berisi kebohongan. Hal ini nyata dari kata-kata Tuhan Yesus bahwa nabi-nabi palsu itu menyamar seperti domba. Frase Yunani endomation probaton diterjemahkan dengan tepat dalam New International Version in sheep's clothing atau dalam pakaian domba. Yesus menyebut nabi-nabi palsu ini dengan sebutan lukos atau serigala. Namun mereka bukan hanya sekedar lukos atau serigala, tetapi disebut juga yang buas, di mana dalam bahasa Yunani kata buas adalah harpax, berarti perampok, penipu, rakus, atau tamak. Ayat yang ke-15. Ketamakan adalah akar dosa. Kita akan mengenal nabi-nabi palsu dan pelayan Tuhan palsu melalui kecintaan mereka terhadap uang, di mana tujuan pelayanan mereka adalah bisnis, mengumpulkan uang untuk diri sendiri, bukan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. 4. Menguji dengan memeriksa buahnya. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16-20. Di sini dengan gaya tulisan kiasik simetris. Dalam Matius 7 ayat 16-20 menunjuk adanya inklusio, yakni pengulangan atau penegasan kembali ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di dalam ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bila dicermati dengan teliti, maka ide pokok yang mengikat kesatuan kiastik simetris Matius 7 ayat 16-20 ini adalah karpos atau buah. Buah di sini merupakan indikator utama untuk mengenali kepalsuan para nabi palsu tersebut. Buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Sebaliknya buah yang tidak baik dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Ayat 17 dan 18. Yang dimaksud dengan buah di sini bukanlah hasil pekerjaan berupa kemampuan untuk bernubuat, mengusir setan, dan menyembuhkan, melainkan menunjuk kepada motivasi dan karakter pribadi yang sesuai atau mengikuti kehendak Tuhan. Karena di sini Yesus memberikan petunjuk untuk mengidentifikasi nabi palsu itu dari sisi etika, bukan dari sisi doktrinal. Maka para nabi palsu itu perlu diuji dengan memperhatikan buahnya, bukan pada tindakan supranatural yang mereka lakukan.
Nabi-nabi palsu memiliki karunia-karunia tetapi tidak memiliki kekudusan hidup. Rasul Petrus menyebut banyak ciri kemurnian doktrin dan karakter hidup yang membedakan nabi-nabi palsu dari nabi-nabi sejati. Baca 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 20. Sementara itu Rasul Yohanes memberitahukan bahwa kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. 1 Yohanes 4 ayat 6. Nasihat ini jelas bahwa kita dapat membedakan yang palsu dari yang asli. Jadi apabila saat ini ada orang-orang percaya yang tidak mengajarkan doktrin palsu, tetapi sebaliknya mengajarkan doktrin yang benar, memajukan pekerjaan Tuhan, memuliakan Kristus, dan menghasilkan berlimpah-limpah buah kebaikan di dalam kehidupan banyak orang, dan mereka bernubuat, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, mengusir setan, seharusnya kita tahu bahwa sifat-sifat baik itu bukan ciri-ciri yang menyesatkan. Sifat-sifat yang baik ini merupakan tanda-tanda kekristenan sejati dalam kuasa Roh Kudus. Doktrin yang benar dan buah kebaikan bukanlah ciri-ciri agama palsu dalam kekristenan. 5. Menguji dengan membuktikan penggenapan nubuatnya. Apakah nubuat itu terjadi atau tidak? Ini adalah ujian lainnya yang sangat penting menentukan jika nubuat itu mengandung ramalan atau janji. Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Nubuat yang tidak digenapi adalah nubuat yang palsu. Namun perlu diingat, terkadang Allah mengizinkan yang palsu tetap ada hanya untuk menunjukkan kejelasan dan kegamblangan kebenaran. Kita perlu belajar dengan baik dari kontras ini. Ia juga dapat memakai kesalahan dan kekeliruan untuk membersihkan hamba-hambanya, pelayan-pelayannya yang benar, dengan secara terbuka menyatakan pemimpin-pemimpin yang sebenarnya di antara umatnya. Adanya nabi-nabi palsu dan pelayan-pelayan palsu justru mengukuhkan adanya nabi-nabi asli dan pelayan-pelayan Tuhan yang asli. 1 Korintus 11 ayat 19, bandingkan Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.